Saat ketiga orang itu tiba di alam tujuh warna, kabut tujuh warna di sekitar Tuan Ashenpine perlahan-lahan tertutup, hingga sepenuhnya membungkus jiwa asalnya. Helaian petir putih keluar dari patung itu dan memasuki kabut tujuh warna untuk menyatu dengan jiwa asalnya. Tubuh Tuan Ashenpine mulai memadat hingga menjadi wujud nyata. Tubuhnya memancarkan lebih banyak kilatan petir dan tanda petir samar muncul di antara alisnya. Dia membuka matanya dan memperlihatkan pandangan suram. Dia memaksaku melakukan ini. Kalau aku tidak membalas dendam, aku bukan manusia. Ia melompat maju dan berubah menjadi sambaran petir sambil menerjang maju. Ia menembus kabut dan terbang menuju pegunungan. Kultivator bernama Lu itu terluka oleh paku tujuh warnaku. Jadi meskipun dia tidak mati, dia sedang sekarat. Aku tidak tahu di mana dia bersembunyi. Tapi itu tidak masalah. Kalau aku ingin tahu, aku bisa dengan mudah menemukannya. Tuan Ashenpine mencibir dan tangan kanannya meraih kekosongan. Retakan ruang penyimpanannya terbuka dan sebuah manik melayang keluar. Panggil, sang penentang. Tuan Ashenpine menggigit ujung lidahnya dan menyemburkan darah ke manik itu. Manik itu mulai menyerap cahaya tujuh warna, lalu runtuh. Tepat saat runtuhnya, aura yang kuat muncul dan bayangan samar muncul di dunia. Mustahil untuk melihat seperti apa rupa orang ini, tetapi matanya jernih, seolah-olah ia dapat melihat menembus langit. Tak ada yang bisa lolos dari tatapannya, dan jika ia menatapmu, kau akan merasa telanjang, seolah-olah semua rahasiamu telah terbongkar. Tuan Ashenpine bertanya pada sosok yang buram itu, di mana dia? Sosok yang samar itu menutup matanya, dan setelah sekian lama, ia membuka matanya dan menatap Tuan Ashenpine. Tuan Ashenpine gemetar dan beberapa gambar muncul di kepalanya. Setelah melihat gambar-gambar itu, ia mengerutkan kening. Gua Shimamo. Dia berhasil menembus batasan gua saat terluka parah. Ada kilatan dingin di mata Tuan Ashenpine dan dia melesat maju. Di lembah tempat gua Shimamo berada, Wang Lin tidak mencurahkan seluruh energinya untuk alkimia. Ia juga membersihkan gua pertama. Setelah menetapkan sejumlah besar batasan dan memperluas gua, ia melepaskan monster nyamuk itu. Raja nyamuk itu bahkan lebih ganas. Setelah terbang, matanya yang dingin menatap Wang Lin dengan penuh tekad. Pikirannya terhubung dengan Wang Lin, jadi ia sudah tahu rencana Wang Lin. Ia mendesis pelan. Setelah merenung sesaat, Wang Lin melambaikan tangan dan Raja Nyamuk pun ditarik ke dalam batasan di dalam gua. Dengan kristal asal yang cukup, semuanya akan baik-baik saja. Wang Lin mengeluarkan sejumlah besar jiwa binatang yang telah dikumpulkannya dan juga mengeluarkan jiwa binatang bermutasi yang telah ia ciptakan di gua di sekte origin. Kemudian ia memasukkan puluhan ribu kristal asal dan menyegelnya. Aku akan menggunakan metode sekte 5 racun untuk memurnikan jiwa binatang bermutasi dan meningkatkan kekuatan nyamuk itu secara paksa agar bisa berubah menjadi raja nyamuk yang lebih kuat. Baru setelah itu ia bisa mengendalikan sejumlah besar nyamuk di alam surgawi angin. Akal ilahi Wang Lin menyebar ke dalam gua. Ia dengan jelas melihat nyamuk ungu itu menyerbu dengan agresif ke arah setiap jiwa binatang. Ia bertarung dan melahap mereka. Pada saat yang sama, kristal asal berubah menjadi energi asal yang padat melalui pembatasan dan memasuki tubuh binatang nyamuk. Setelah meninggalkan seutas akal ilahi di dalam gua untuk mengawasinya, Wang Lin merenung lalu pergi ke Tungku Pil. Wang Lin duduk di samping Tungku Pil. Ia terus-menerus mengendalikan api dan memurnikan pil. Waktu berlalu perlahan, dan dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Api perlahan menghilang dan aroma pil memenuhi ruangan. Ekspresi Wang Lin tenang saat tangan kanannya terulur. Tutup Tungku Pil terlepas, dan kabut tebal pun keluar. Kabut perlahan menghilang, dan genangan cairan keemasan melayang di udara. Di bawah kendali Wang Lin, cairan itu terbang ke arahnya dan disimpan dalam 3 botol kecil. Sambil menarik napas dalam, Wang Lin mengamati penghalang cahaya hitam di sekitar lembah, mengambil sebotol kecil, lalu menyesapnya sedikit. Begitu cairan itu masuk ke tubuhnya, langsung berubah menjadi sensasi dingin yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Samar-samar ia bisa merasakan auman binatang buas bergema. Wang Lin memejamkan mata dan perlahan mulai memahami pemahaman binatang buas itu tentang surga. Dalam kondisi aneh ini, Wang Lin lupa waktu karena pikirannya melayang memahami surga. Selagi memahami Dao, ia menegaskan domain benar dan salahnya sendiri saat ia mengalami pemahaman binatang buas. Wang Lin bagaikan pejalan kaki yang terus-menerus menyusun berbagai pemahamannya. Lingkungan di sekitar Wang Lin tampak terdistorsi dan kemudian berubah. Perubahan ini semakin cepat hingga lingkungan di sekitarnya menjadi tidak nyata. Setelah sekian lama, tangan Wang Lin terulur dan mengambil botol kecil itu untuk menyesapnya lagi. Ia terus tenggelam dalam pencarian dan pencerahan Dao. Semakin banyak niat Dao muncul di sekelilingnya. Jika mau, ia bisa dengan mudah mengambil salah satu pemahaman binatang buas itu dan menggunakannya untuk meningkatkan kultivasinya.
Namun konsekuensinya adalah hati Daonya akan kacau. Lagi pula, ini meminjam Dao orang lain, bukan pemahamannya sendiri. Wang Lin tidak menginginkan kultivasi seperti ini. Yang diinginkannya adalah terus menegaskan domain kekuasaannya sendiri yang benar dan yang salah sambil menjalani kehidupan sebagai binatang, memahami surga melalui yang benar dan yang salah. Yang ia ambil adalah secercah pikiran yang mengalir di benak binatang buas saat ia memahami surga. Itulah esensi jiwa binatang buas yang ganas. Pikiran ini samar, tetapi seekor binatang buas membutuhkannya untuk membantu mereka menerobos dan akhirnya mencapai wujud manusia. Waktu berlalu. Wang Lin telah menghabiskan seluruh botol pertama dan terus bermeditasi. Distorsi di sekujur tubuhnya menyebar hingga menutupi seluruh lembah. Jika ada yang datang saat ini, hati Dao mereka akan menjadi kacau. Terlalu banyak niat Dao yang telah disortir dan dilepaskan Wang Lin. Jika tidak ada yang salah, tidak ada kebenaran. Jika tidak ada kebenaran, dari mana asal kepalsuan? Benar dan salah, tidak perlu dibedakan sepenuhnya. Wang Lin mengambil botol kedua dan meneguknya dalam. Matanya dipenuhi pencerahan sebelum ia menutupnya dan melanjutkan untuk memahami Daonya sendiri. Seiring dengan terurainya berbagai niat Dao yang tak terhitung jumlahnya, mereka perlahan-lahan menyebar keluar lembah. Hal ini menyebabkan seluruh lembah terdistorsi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tetapi setiap kultivator di atas tahap pembentukan jiwa dapat merasakan niat Dao di sini. Setiap niat Dao dibentuk oleh hukum surga. Jika kau melihatnya, ia tampak nyata, tetapi kau akan menyadari bahwa ia palsu. Akan sangat sulit untuk membedakannya, dan begitu kau jatuh ke dalamnya, akan sangat sulit untuk keluar dari jurang ini. Semakin banyak niat Dao yang kacau menyebar dan menyelimuti segala sesuatu dalam radius 10.000 kaki. Hal ini bahkan menyebabkan langit terdistorsi. Wang Lin telah menghabiskan botol ketiga di dalam lembah. Ia telah melupakan segalanya saat ia terus mencari Daonya di dunia tanpa akhir ini. Seketika, sebuah suara samar muncul di benaknya. Suara ini seakan bergumam, lalu perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Tercerahkan, tawanan Dao surga. Semua makhluk hidup harus menanggung musibah yang tak terkira. Hanya perlu satu pikiran untuk keluar dari penjara yang dalam. Semua kehidupan harus terus melangkah maju dan memecahkan masalah zaman modern. Bebaskan diri dari kehendak surga dan raihlah jalan menuju kehidupan. Segelah kehendak surga. Ukirlah hari-hari yang gelap. Tunggulah jalan kultivasi. Tak ada kehidupan yang mengenal Dao sejati. Jurang pahit selamanya mendistorsi Dao sejati. Kalimat ini terus terngiang di benaknya. Perlahan-lahan, semakin banyak niat Dao menyebar hingga menutupi 100.000 kaki, 1 juta kaki. Akhirnya, itu menutupi sebagian kecil alam 7 warna. Tuan Ashenpine berada 10.000 kaki di luar Gua Simamo, dan wajahnya sangat pucat saat ia menatap ke depan, tetapi ia tetap tak bergerak. Ia datang ke sini 2 hari yang lalu, tetapi sebelum ia sempat melangkah maju, ia langsung merasakan niat Dao yang kacau dan tak berujung di sini. Niat-niat Dao ini bagaikan pusaran raksasa yang dapat menyerap semua domain. Lalu, melalui metode khusus, itu akan membawanya ke dalam konfirmasi Wang Lin. Domain benar dan salah adalah evolusi kedua dari Daonya. Apa yang ia cari telah menekan mereka yang berada di tingkat kultivasinya, bahkan mereka yang berada di atas tingkat kultivasinya. Wajah Tuan Ashenpine pucat pasi saat ia duduk di tanah dan menenangkan pikirannya. Ia terus-menerus melawan kehendak Dao yang kacau dan hisapan dari pusaran tak terlihat. Ia tidak menyadari para yang tercerahkan yang perlahan berjalan mendekat. Mereka bergerak dengan langkah santai, tetapi setiap langkah terasa seperti spasial bending. Tak lama kemudian, mereka tiba, tetapi tidak bergerak maju. Mereka berdiri di sana seolah-olah sedang mencari Dao. Lebih jauh lagi, para tercerahkan yang hanya melayang dalam kabut, semuanya keluar dari kabut dan terbang menuju lembah tempat Wang Lin berada. Gumaman mereka pun perlahan terdengar. Segala sesuatu terjadi dengan lembah tempat Wang Lin berada sebagai pusatnya. Sebuah pemurnian Dao yang mengguncang seluruh alam 7 warna perlahan terjadi. Seiring bertambahnya jumlah niat Dao kacau yang dilepaskan Wang Lin, seluruh alam 7 warna tampak terdistorsi. Para tercerahkan mencari Dao dan mata mereka semakin bingung. Mereka menatap ke depan dan berbagai niat Dao tak terlihat diserap oleh mereka. Para tercerahkan tiba dan melayang di udara. Bisikan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun pun berhenti. Mereka semua memandang lembah dan memejamkan mata. Seolah-olah mereka sedang memahami Dao Wang Lin. Bahkan binatang kabut tingkat 12 itu pun berubah menjadi binatang buas yang berbeda-beda dan tidak mengeluarkan auman apapun. Mereka terbang melintasi langit dan mengelilingi lembah. Mereka melayang di udara seperti para yang tercerahkan dan memahami Dao Wang Lin. Siklus hidup dan mati Wang Lin,
Siklus karma dan benar dan salah semuanya adalah dao yang telah ia pahami sendiri, atau merupakan perubahan dalam cara berpikirnya. Dari seorang kultivator kecil yang tidak dikenal hingga sekarang, di mana ia dapat berdiri di antara yang kuat. Semua perubahan ini adalah pertumbuhan yang dialami Wang Lin dalam hidupnya. Dari siklus reinkarnasi hidup dan mati, ia melihat menembus hidup dan mati. Hal ini memungkinkannya berjuang melewati krisis dan menemukan kehidupan dalam kematian. Hal ini pada akhirnya memungkinkan keinginannya yang menentang muncul di dalam hatinya dan ia berani menjadi seorang kultivator yang menentang surga. Membelah bintang, membelah bulan dan memandang langit adalah jalan seorang kultivator yang menantang surga. Ia telah melihat menembus hidup dan mati, jadi tak ada yang perlu ditakutkan. Semua ini adalah pikiran yang dibawa oleh domain hidup dan mati kepada Wang Lin. Ia menjadi kuat karena ia memiliki niat. Namun surga itu kejam dan akan memaksa semua makhluk hidup untuk mematuhinya. Berkat niat semua makhluk hidup pula, terbentuklah dao yang tak terhitung jumlahnya untuk dipahami semua orang. Inilah anugerah yang diberikan surga kepada semua makhluk hidup, untuk memberi mereka makna dalam berkultivasi. Inilah yang disebut mengikuti surga dan memupuk jalan yang mulus. Wang Lin tidak akan memasuki jalan ini. Setelah hidup dan mati, ada karma. Setelah domain Wang Lin mengalami metamorfosis, ia bagaikan seorang cendekiawan terkemuka di antara manusia. Ia tidak lagi peduli dengan hidup dan mati, melainkan mengejar makna sejati dunia. Karma memang seperti ini. Ia melihat sebab karma dan melihat sekilas akibat karma. Segala sesuatu di dunia ini memiliki karmanya sendiri. Setelah menyelesaikan pencarian karmanya, kehidupan Wang Lin mencapai puncaknya. Seiring pikirannya berkembang, hati daonya semakin terkonfirmasi. Seiring ia melewati siklus karma, hati daonya semakin mengakar. Dunia menjadi berbeda di matanya. Langit ini bukan langitku. Di mata orang lain, langit dan bumi tak terbatas, dan mereka tak tahu di mana ujungnya. Mereka menjelajahi langit dan bumi secara membabi buta. Di mata Wang Lin, batas langit dan bumi tak lagi penting. Langit adalah sebab karma dan bumi adalah akibat karma. Dunia adalah siklus karma. Ia ingin keluar dari tungku karma ini, ia ingin tahu apa yang ada di luar dunia ini. Setelah mencapai langkah ini, Wang Lin telah mencapai batas domain kekuasaannya. Ia juga berada dalam lingkaran yang telah ia gambar di sekitar Li Qianmei dan Lu Yunchong. Namun kemunculan King Lin dan kepemilikan manik penentang surga memungkinkan domain karma Wang Lin mengalami metamorfosis lain setelah mencapai kesempurnaan. Domainnya berevolusi dan ia mulai menjelajahi asal-usul kebenaran dan kepalsuan. Domain benar dan salah adalah pemahaman yang mendalam, dan orang biasa tidak memenuhi syarat untuk memahaminya. Ini sudah berada di batas dao surgawi, hanya selangkah lagi dari mencapai inti. Selama bertahun-tahun, bukan berarti tidak ada kultivator yang telah mencapai langkah ini, hanya saja jumlahnya terlalu sedikit. Domain menentukan tingkat kultivasi seseorang, dan kedalaman domain membawa perbedaan drastis pada kekuatan seseorang. Yang dicari Wang Lin adalah Grand Dao. Meskipun tampak sama dengan orang lain, karena pemahamannya tentang Dao, jalan yang ia lihat jauh melampaui tujuan orang lain. Wang Lin menghabiskan cairan yang terbentuk dari 3 pil peringkat 11. Pemahamannya tak pernah berakhir dan terus berlanjut. Ruang penyimpanannya terbuka lebar, dan botol-botol pil beterbangan keluar. Pil-pil itu berisi pil peringkat 8, 9, dan 10. Ia lupa waktu. Sambil mencapai pencerahan, ia mengambil pil-pil itu satu persatu. Ia tidak melahapnya, semuanya hancur saat mendekati mulutnya. Intensi dao yang tak terhitung jumlahnya dari jiwa-jiwa binatang menyatu dengan pusaran dan dikonfirmasi oleh Wang Lin. Makin banyak niat dao yang kacau muncul dan mulai menyebar sekali lagi. Para tercerahkan di luar lembah perlahan-lahan mendapatkan secercah kejernihan di mata mereka yang kebingungan. Tubuh halus para tercerahkan mulai berubah menjadi jasmani. Binatang buas tingkat 12 itu tidak lagi memancarkan aura ganas saat mencari dao. Tuan Ashen Pine berjuang keras melindungi pikirannya. Seolah-olah ia bisa dikuasai oleh niat dao yang kacau ini kapan saja. Bahkan lebih banyak niat dao muncul di luar lembah. Seluruh alam 7 warna tampak dipenuhi dengan niat dao yang telah ditinggalkan Wang Lin dan menjadi terpelintir. Seolah-olah niat dao yang tak terhitung jumlahnya itu bertabrakan. Saat menyebar, bahkan kedalaman alam 7 warna pun menjadi seperti ini. Seiring Wang Lin terus mencapai pencerahan, pikirannya perlahan melayang keluar dari tubuhnya. Ia melihat lembah itu, ia melihat dirinya duduk di lembah itu, ia melihat pil-pil melayang di hadapannya, runtuh satu persatu. Pikirannya perlahan menyebar dengan lembah sebagai pusatnya. Saat pikirannya menyapu para tercerahkan, tubuh mereka semua gemetar. Para tercerahkan dan binatang buas juga seperti ini. Sedangkan Tuan Ashen Pine, hati daonya tiba-tiba runtuh dan matanya dipenuhi kebingungan.
Wang Lin sama sekali tidak tertarik dengan semua ini. Pikirannya terus melayang, dan ia melihat seorang pria kekar duduk di sebuah gua di pegunungan di wilayah terluar. Mata pria kekar itu menunjukkan kepanikan saat ia menatap ke depan. Ia membuka mulut, tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan setelah pikiran Wang Lin pergi, pria kekar itu masih belum pulih dari keterkejutannya. Pikiran Wang Lin berputar mengelilingi seluruh wilayah luar dan melewati semua gua sebelum menuju ke pegunungan yang seperti dinding. Namun di sepanjang jalan, ia melihat batasan di mana batasan hidup dan mati telah menyatu dengan batasan pemusnahan. Ia melihat wanita tua berwajah pucat berpakaian hijau duduk di sana, berkultivasi dengan mata tertutup. Hati daunnya berantakan dan tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda perpecahan. Penampilannya berubah dengan cepat, terkadang ia tua renta, dan terkadang ia parubaya. Wanita tua itu tidak menghentikan Wang Lin. Ia terus berjalan masuk ke dalam gunung yang diselimuti kabut. Kabut itu sama sekali tidak mampu menghentikannya, dan di dalamnya ia melihat dua gunung yang dikelilingi oleh pembatas. Batasan waktu juga tidak mampu menghentikan pikiran Wang Lin. Di gunung pertama, hanya ada sebuah prasasti batu. Tidak ada apapun di prasasti batu itu, tetapi memancarkan aura kuno. Namun di mata Wang Lin, aura kuno itu perlahan menghilang, dan seluruh prasasti batu itu tampak seperti harta. Wang Lin melebarkan pikirannya, dan pergi ke gunung kedua yang dilindungi oleh batasan waktu. Di sana ia melihat sebuah patung yang menjulang tinggi dan sebuah gerbang batu raksasa di tengah gunung. Ada tanda petir di gerbang tersebut. Pikirannya menembus gerbang batu dan ia melihat bola-bola cahaya 7 warna. Di dalamnya tersegel jiwa-jiwa binatang dari peringkat 7 hingga 13. Di dalam gua itu, ia melihat seorang gadis muda yang tampak mirip dengan wanita tua itu. Wajahnya pucat pasi dan tampak mati, tetapi tubuhnya gemetar. Wang Lin juga melihat ada ruang tersembunyi di puncak. Dan di dalamnya ia melihat prasasti itu lagi. Ia juga melihat kerangka yang disematkan pada prasasti itu dengan 2 paku 7 warna. Pada saat ini pikirannya tertarik oleh kerangka itu dan tertuju pada kata-kata yang tak terhitung jumlahnya yang terukir pada kerangka itu. Seolah-olah guntur bergemuruh di benak Wang Lin. Pikirannya yang semula tenang tiba-tiba terganggu dan perubahan drastis terjadi. Pikirannya terpusat pada kerangka itu, dan tulisan itu terukir di hatinya. Kata-kata di sana persis sama dengan kata-kata yang bergema di benaknya. Menunggu jalan kultivasi. Pikiran Wang Lin berfluktuasi untuk waktu yang tidak diketahui, lalu meninggalkan tempat ini dalam kebingungan. Ia masuk lebih dalam ke tanah yang diselimuti kabut ini, dan untuk pertama kalinya memasuki kedalaman alam 7 warna. Ada juga kabut di sana, tetapi lebih tebal lagi. Namun ini tetap tidak bisa menghentikan pikiran Wang Lin. Ia melihat 3 pemuda mengenakan pakaian aneh. Pemuda bertanda bulan sabit itu, ia pernah melihat orang ini sebelumnya. Pemuda bertanda petir itu berkata dengan lembut, tempat ini sangat misterius. Yang membuatnya semakin aneh adalah aku bisa merasakan aura leluhur klan petirku. Pemuda dengan tanda api di antara kedua alisnya di belakangnya mengusap pelipisnya. Ia memasang ekspresi muram sambil berkata lembut, memang aneh. Setelah masuk ke sini, aku bisa merasakan sesuatu memanggilku di hatiku. Aku juga merasa tanda leluhurku akan meninggalkan tubuhku. Pemuda terakhir bertanda bulan sabit itu melihat sekeliling dengan waspada dan matanya berbinar. Tepat saat ia hendak menambah kecepatan, ekspresinya berubah drastis. Pikiran Wang Lin melayang ke arah 3 pemuda itu. Saat itu, pemuda dengan tanda petir di antara alisnya itu seperti disambar petir. Tanda petir itu mulai menyambar dengan hebat. Pemuda bertanda bulan sabit itu juga gemetar seolah teringat sesuatu, tetapi ia tak yakin. Wajahnya pucat pasi, dan gelombang besar berkobar di hatinya. Yang paling terkejut adalah pemuda bertanda api itu. Saat pikiran Wang Lin melayang, ia merasa seperti kehilangan seluruh kekuatan di tubuhnya. Ketakutan yang tak terlukiskan menyelimuti tubuhnya, dan tanda api itu mulai membakar seolah ingin membakar tubuhnya menjadi abu. Untungnya, perasaan ini hanya berlangsung sesaat. Saat pikiran Wang Lin melayang, rasa sakit itu pun lenyap. Setelah sekian lama, ketiganya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Sungguh pikiran yang kuat. Pemuda bertanda petir itu tersentak. Pasti leluhur dari klan burung pipit apiku. Pikiran yang baru saja terkurung itu pasti salah satu leluhur klanku. Kalau tidak, tandaku tidak akan bereaksi seperti ini. Pemuda bertanda api itu pucat pasi, tetapi matanya dipenuhi keserakahan. Hanya orang terakhir, pemuda bertanda bulan sabit yang tetap diam. Ia merenung. Ada ketakutan tersembunyi di matanya. Saat pikiran Wang Lin melayang, ia teringat kembali pada adegan mengerikan yang tak ingin ia ingat. Mungkinkah dia? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa muncul di sini?
Tubuh pemuda itu gemetar, pemuda bertanda api itu menjilat bibirnya dan berkata perlahan. Meskipun pikiran orang ini kuat, jika kita bertiga membuka segelnya, kita masih punya kesempatan. Kuharap kalian berdua mau membantuku. Pikiran Wang Lin melayang melewati ketiga pemuda itu dan melayang ke kejauhan. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah puncak gunung. Gunung yang menjulang tinggi ini tak memiliki penghalang di sekelilingnya, bahkan kabut pun enggan mendekat. Pikiran Wang Lin tiba, tetapi saat ia hendak masuk, sebuah akal ilahi yang sangat kuat keluar. Akal ilahi ini bertabrakan dengan pikiran Wang Lin. Raungan pelan bergema di benak Wang Lin. Pikirannya yang awalnya kacau seketika menjadi jernih. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihat alam semurni ini. Sebuah pesan akal ilahi yang suram datang dari gunung, dan pada saat ini, akal ilahi yang lebih kuat menyapu ke arah Wang Lin. Pada saat ini, dunia berubah warna, bahkan cahaya 7 warna pun surut. Akal ilahi berubah menjadi tangan, dan tanpa ampun mencoba meraih pikiran Wang Lin. Namun begitu benda itu sampai, pikiran Wang Lin langsung tertuju. Lingkungan di sekitarnya menjadi tidak nyata, seolah seluruh dunia menjadi buram. Terdengar suara terkejut dari kehampaan, dan pada saat yang sama, seorang pria tua berambut putih keluar dari puncak. Ia menatap kehampaan dan bergegas maju. Kemudian ia mengangkat tangan dan menghantamkannya ke depan. Terdengar gema-gemuruh, dan pikiran Wang Lin bergetar. Semua ilusi runtuh dan lenyap sepenuhnya. Beraninya kau menggunakan ilusi belaka di hadapanku? Karena kau membawa hadiah ini ke pintuku? Tinggallah. Wilayah suci ini 100 kali lebih kuat daripada yang tercerahkan. Sambil berbicara, pria tua itu semakin mendekat. Tangannya seakan mampu menutupi langit dan menggapai Wang Lin. Telapak tangannya seakan mengandung daya hisap yang kuat yang membuat pikiran Wang Lin terpelintir dan tertarik ke dalamnya. Pikiran Wang Lin dengan cepat mengerut dan membentuk sosok ilusi. Ia menatap pria tua itu, tetapi Wang Lin tidak berbicara. Wang Lin melambaikan tangan dan semua niat dao yang telah ia tinggalkan di alam 7 warna menyerbu ke arahnya. Niat dao ini tak berujung, dan saat itu melesat, seluruh kabut di alam 7 warna bergejolak. Bahkan cahaya 7 warna pun meredup. Jumlah niat dao yang terkumpul mencapai tingkat yang menakutkan dalam sekejap. Saat Wang Lin melambaikan tangan, niat dao membentuk pusaran raksasa. Hal ini menyebabkan pria tua itu menunjukkan ekspresi serius dan menghentikan tangan raksasanya. Aku sedang memahami dao dan pikiranku tersebar acak. Aku tidak bermaksud mengganggu kultivasi rekan kultivator. Tubuh Wang Lin dikelilingi oleh niat dao yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan niat dao yang lebih kacau berkumpul. Itu melindungi citra Wang Lin yang dibentuk oleh pikirannya. Mata pria tua itu menyipit saat ia menatap sosok ilusi Wang Lin. Ia belum pernah melihat mantra pikiran yang mampu memadatkan begitu banyak niat dao yang kacau sebelumnya. Setelah merenung sejenak, pria tua itu mendengus dingin dan berkata perlahan, hanya sekali ini. Jangan diulangi. Ia melambaikan lengan bajunya dan kembali ke gunung. Kemudian ia menarik kembali akal ilahinya. Wang Lin mundur. Dengan aura dao yang tak berujung mengelilinginya, ia melintasi alam dan kembali ke tubuhnya di dalam lembah. Sesaat kemudian, ia perlahan membuka matanya, dan kilatan dingin muncul di matanya. Jika pria tua itu bersikeras menahannya di sana, Wang Lin pasti akan membalas dengan segala niat daonya. Wang Lin berdiri, menunjuk ke langit, dan dao intent yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam lembah. Dao intent tersebut menyerbu dari seluruh penjuru dunia 7 warna, dan mengembun menjadi bola cahaya hitam di tangan Wang Lin. Sesaat kemudian, semua niat dao yang telah dibuang Wang Lin telah berkumpul di dalam bola cahaya ini. Semua yang tersesat di luar lembah kembali kebingungan dan berpencar. Para yang tercerahkan mulai bergumam dan melayang pergi. Bahkan para binatang buas peringkat 12 pun tampak tenang dan meraung saat mereka pergi. Segala sesuatu di luar lembah kembali normal. Wajah Tuan Ashenpine pucat dan ia segera mundur. Tangan Wang Lin terulur, dan suara letupan terdengar dari cahaya hitam sebelum berubah menjadi kristal hitam. Wang Lin memegang kristal hitam itu dan mengamatinya sejenak. Ini adalah harta yang terbentuk dari intensi dao yang kacau dari semua pil itu, dan merupakan harta yang sangat kuat. Jika runtuh, intensi dao yang keluar cukup untuk meruntuhkan hati dao bahkan seorang kultivator nirvana seterer. Apa yang dia jaga? Wang Lin mulai merenung. Ia memikirkan pria tua itu. Jelas sekali alasan ia tidak menyerang adalah karena ia mengkhawatirkan sesuatu. Pria tua itu berada di tahap akhir nirvana seterer. Tetapi ia tinggal sendirian di gunung. Jika ia mengatakan tidak menjaga sesuatu atau merencanakan sesuatu, Wang Lin tidak akan mempercayainya. Ada juga 3 kultivator muda itu, dan aku pernah melihat salah satunya sebelumnya. Aku tidak menyangka dia akan muncul di sini. Wang Lin mengerutkan kening. Namun karena tempat ini berhubungan dengan penguasa,
wajar saja jika beliau muncul. Wang Lin menatap langit. Ia tampak tenang. Matanya memancarkan cahaya yang dalam. Saat domainku melihat kitab suci di kerangka itu, ia berhasil menembusnya. Aku hanya perlu mengonsolidasikannya sebentar. Lalu aku bisa mencapai tahap tengah nirvana cleanser. Wang Lin menarik napas dalam dan pandangannya melayang keluar batasan. Ia bangkit dan keluar. Riak-riak penghalang bergema saat Wang Lin muncul di luar lembah. Ia melihat ke arah tempat Tuan Ashenpine melarikan diri dan menerjang maju bagai sambaran petir. Tuan Ashenpine telah pulih dan tiba-tiba menemukanku. Dia membenciku sampai ke tulang, jadi aku tidak bisa membiarkannya lolos. Selain itu, aku perlu tahu apa cairan hitam itu dan cara untuk meninggalkan tempat ini darinya. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin dan ia mengejarnya. Tuan Ashenpine bergegas sepanjang jalan, wajahnya pucat pasi. Hatinya dipenuhi amarah. Ia pikir lukanya telah pulih dan bisa dengan mudah membunuh Wang Lin. Paling-paling ia akan berusaha keras untuk menembus batasannya. Namun saat ia berada dalam jarak 10.000 kaki dari Wang Lin, hati Daonya tercekat dan pikirannya hampir runtuh. Khususnya, saat ia berada di tengah kekacauan Dao yang tak berujung, ia bagaikan perahu yang kesepian di tengah lautan yang bergolak. Saat pikiran Wang Lin melintas, pikirannya bergetar. Ia menduga Wang Lin telah mencapai pencerahan dan meningkatkan ranahnya. Dan mungkin kultivasinya akan segera meningkat. Memikirkan hal ini, hati Tuan Ashenpine terasa dingin. Sebelum kultivasi Wang Lin meningkat, ia telah mengerahkan segalanya dan hanya berhasil membuat kedua belah pihak terluka parah. Sekarang Wang Lin telah mencapai terobosan, ia pasti akan mati jika mereka bertarung. Tuan Ashenpine merasa getir dan meraung ke langit. Ia telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun, tetapi ia harus mengakui bahwa ia telah gagal dan tak ada ruang untuk pulih. Jika ia melanjutkan, kemungkinan besar ia akan meninggalkan hidupnya di sini juga. Aku tidak akan menyerah. Mata Tuan Ashenpine dipenuhi kebencian yang mengerikan. Ia sangat membenci Wang Lin. Orang ini menghancurkan semua usahaku, dan ada juga wanita tua itu. Jika dia tidak mencoba mencuri dariku, orang bernama Lu itu tidak akan punya kesempatan. Lupakan saja. Ekspresi Tuan Ashenpine berubah dan matanya dipenuhi amarah. Namun ekspresinya bahkan lebih muram dan tak berdaya. Aku tidak menginginkannya lagi. Jika kalian semua menginginkannya, ambillah. Aku akan meninggalkan alam 7 warna ini, dan aku akan menyegel tempat ini sepenuhnya. Aku akan menghancurkan celah 7 warna itu agar kalian semua terperangkap di sini selamanya. Hanya dengan begitu amarah di hatiku akan sedikit mereda. Orang bernama Lu itu pasti telah mencari jiwa Pang Decai saat dia membunuhnya. Tapi bahkan Pang Decai pun tidak tahu cara pergi yang sebenarnya. Dia hanya tahu apa yang ingin kukatakan padanya. Kalian semua akan terjebak di sini selamanya untukku. Tuan Ashenpine bergegas menuju wilayah terluar. Ia menyusuri jalan setapak yang belum pernah mereka lalui sebelumnya, menuju jalan yang biasa ia tempuh untuk meninggalkan tempat ini. Dia telah menempuh jalannya 2 kali, jadi dia sangat mengenalnya. Jika bukan karena kekhawatirannya bertemu dengan yang tersesat, dia bisa bergerak lebih cepat lagi. Namun saat ia bergegas maju, tubuhnya bergetar dan ia tiba-tiba berbalik. Sosok Wang Lin muncul di kejauhan dan aura membunuh menyelimutinya. Hal ini membuat hati Tuan Ashenpine merinding. Dia segera mempercepat lajunya dan menyerang ke depan. Saat Wang Lin menatap sosok Tuan Ashenpine, tangannya membentuk segel dan ilusi tungku dewa kuno muncul di hadapannya. Matanya berbinar dan ia menunjuk ke arah Tuan Ashenpine. Ganti posisi. Saat dia berbicara, cahaya muncul di sekitar Tuan Ashenpine. Tuan Ashenpine menghilang dan langsung bertukar posisi dengan Wang Lin. Tuan Ashenpine hanya merasakan penglihatannya buram, dan saat penglihatannya kembali, ekspresinya berubah drastis. Posisi Wang Lin dan Tuan Ashenpine telah bertukar. Memanfaatkan momen kebingungan Tuan Ashenpine, Wang Lin mendekat. Wang Lin mengangkat tangan dan menekan kekosongan. Tangan kirinya dengan cepat menunjuk ke punggung tangan kanannya. Gelombang energi asal mengalir ke telapak tangannya dan kemudian melesat ke arah Tuan Ashenpine. Semua ini terjadi dalam sekejap. Kecepatannya di luar imajinasi. Tuan Ashenpine tak pernah menyangka Wang Lin memiliki harta seperti itu. Saat ia menyadarinya, energi asal yang dahsyat telah mendekat. Matanya menyipit saat ia menjerit dan wajahnya berubah. 7 Nascent Soul berdarah muncul dan mengembun dalam tanda kilat samar di antara alisnya. Tanda itu memancarkan cahaya menyilaukan dan melesat ke arah energi asal yang menerjangnya. Gemuruh dahsyat menggema di seluruh negeri. Di dalam gua tak jauh dari sana, Chen Tianjun melangkah keluar dan terengah-engah menyaksikan pertarungan antara Wang Lin dan Tuan Ashenpine. Kilatan petir di depan Tuan Ashenpine melesat persis seperti saat pertempuran pertama mereka.
Kilatan itu membawa kekuatan dahsyat dan bertabrakan dengan energi asal dalam sekejap. Gemuruh menggelegar menggema di sekitarnya. Energi asal yang tak terbatas menghilang dan kilat menyambar ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan ia melancarkan pukulan tanpa ampun. Kekuatan dewa kunonya aktif, dan ilusi dewa kuno raksasa muncul di belakangnya. Bayangan ini sangat besar, dan ia melancarkan pukulan bersamaan dengan pukulan Wang Lin. Suara letupan bergema dan pukulan itu langsung mengenai tanda petir. Dunia berubah warna. Tanda petir bergetar dan runtuh. Tetapi kekuatan petir di dalamnya berubah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang menyambar Wang Lin. Mata Tuan Ashen Pine dipenuhi dengan keganasan. Saat ia menyerang, ia menggunakan mantra terkuatnya. Ia begitu membenci Wang Lin hingga ia berharap Wang Lin segera mati. Guntur dan kilat. Wang Lin menunjukkan ekspresi jijik. Kilatan petir menyambar mata kanannya dan pusaran muncul di antara alisnya. Jiwa asal naga guntur kunonya melesat keluar dan meraung ke arah kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya di langit. Naga guntur kuno itu memiliki kekuatan yang melampaui guntur. Dengan raungan ini, kilat menyambar mata kanan Wang Lin dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, ruang dalam radius ribuan kaki darinya berubah menjadi danau guntur. Guntur yang turun dari langit terhenti sejenak, lalu menyatu dengan danau guntur di sekitar Wang Lin membentuk neraka guntur tak berbatas. Wang Lin bagaikan dewa petir di dalam danau guntur. Dia menarik napas, dan guntur yang tak berujung itu dengan cepat mengembun ke mata kanannya. Adegan ini menyebabkan wajah Tuan Ashen Pine menjadi pucat, dia sangat tertegun. Tak jauh dari sana, dahi Chen Tianjun dipenuhi keringat. Wajahnya pucat pasi, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Wang Lin tidak berhenti. Setelah menyerap petir itu, ada jejak petir samar di matanya. Jejak itu melesat keluar dari matanya, persis seperti serangan sebelumnya, dan melesat langsung ke arah Tuan Ashen Pine. Tuan Ashen Pine segera mundur dan membentuk segel. 7 Naschen Soul itu segera memancarkan cahaya merah yang intens dan mengepung Tuan Ashen Pine, mencoba menghalangi petir itu. Mata Wang Lin berbinar. Meskipun ia belum benar-benar mencapai tahap tengah nirvana cleanser, terobosan di domainnya telah meningkatkan kekuatan mantranya. Ia juga berbeda dibandingkan saat pertama kali bertarung melawan Tuan Ashen Pine. Saat petir menyambar, Wang Lin mengulurkan tangan dan ruang penyimpanannya pun muncul. Cahaya 7 warna memancar dari celah, dan paku 7 warna pun muncul. Wang Lin mengambilnya dan melemparkannya. Cahaya 7 warna berubah menjadi sinar cahaya 7 warna, dan melesat ke arah Tuan Ashen Pine dengan kecepatan yang luar biasa. Tuan Ashen Pine dikelilingi cahaya darah dan petir pun datang. Cahaya darah itu tampak mendidih sementara suara letupan bergema. Cahaya darah itu terus runtuh dan menghilang. Saat Tuan Ashen Pine terus mundur, tangan kanannya membuka ruang penyimpanannya. Namun saat itu, ia merasakan bahaya yang kuat. Seberkas cahaya 7 warna langsung mendekatinya menembus cahaya darah yang runtuh. Wajah Tuan Ashen Pine langsung memucat. Cahaya 7 warna itu terlalu cepat. Darah menyembur keluar dari dadanya saat cahaya 7 warna itu menembusnya. Jiwa asalnya hendak melarikan diri, tetapi ia mengerang memilukan. Sebuah paku 7 warna telah menusuk dada jiwa asalnya. Jiwa asal Tuan Ashen Pine menunjukkan sedikit kepanikan, tetapi kegilaan segera muncul. Wang Lin segera muncul di belakang Tuan Ashen Pine dan meletakkan tangan kanannya di kepala Tuan Ashen Pine. Ia memanfaatkan momen saat jiwa asal Tuan Ashen Pine terluka parah dan hendak menjadi gila untuk mencari jiwanya. Wang Lin dengan cepat mendapatkan ingatan dari jiwa asal Tuan Ashen Pine. Jiwa asal Tuan Ashen Pine bergetar dan kegilaannya semakin menjadi-jadi. Sesaat kemudian, kegilaannya mencapai puncaknya dan ia meraung. Garis-garis merah darah menyebar dari dadanya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Wang Lin menarik tangannya dan mengabaikan Tuan Ashen Pine. Ia menyapu ruang penyimpanan Tuan Ashen Pine dan mengambil semuanya. Saat itu, Tuan Ashen Pine menjadi gila. Ia memegangi kepalanya dengan kedua tangan, dan matanya memancarkan tatapan seperti binatang buas. Kemudian ia menunjuk ke langit dan tubuhnya bergetar. Raungan keluar dari mulutnya sebelum tubuhnya melenyap dengan cepat. Dalam sekejap, ia lenyap dan berubah menjadi butiran darah. Manik ini memancarkan cahaya merah dan menyelimuti seluruh cahaya 7 warna di langit. Dunia meredup, dan manik darah itu melesat ke langit. Mata Wang Lin berbinar. Ini pertama kalinya ia menggunakan paku 7 warna. Berdasarkan pengalaman pribadinya saat memaksa keluar paku 7 warna, paku 7 warna itu akan langsung menyerap semua vitalitas di saat kegilaan. Lalu kau akan mati saat menjadi gila. Namun dia tidak menyangka butiran darah akan terbentuk pada saat kematian. Melihat manik darah itu melesat ke langit, Wang Lin langsung menerjangnya. Ia mendekati manik itu dan meraihnya. Manik itu langsung meronta seolah ingin melepaskan diri.
Sebuah kekuatan dahsyat muncul dari dalamnya yang mengguncang pikiran Wang Lin dan menariknya ke dalam kehampaan. Ekspresi Wang Lin berubah, tetapi tepat pada saat ini, manik penentang surga yang sudah lama tidak bergerak, tiba-tiba mengembun di dalam jiwa asalnya. Manik itu berputar cepat dan kekuatan hisap misterius memasuki tangan kanannya. Manik darah itu bergetar dan tiba-tiba berhenti bergerak. Manik itu memasuki tangan kanan Wang Lin dan memasuki manik penentang surga di dalam jiwa asalnya. Lalu cahaya 7 warna berkumpul di tangan kanan Wang Lin dan pakunya terbentuk kembali. Adegan aneh ini mengejutkan Wang Lin, tetapi ia tidak menunjukkannya sedikit pun. Ia menyingkirkan paku 7 warna itu dan tatapannya tertuju pada Chen Tianjun. Chen Tianjun baru saja menyaksikan Wang Lin membantai Tuan Ashen Pine. Saat Wang Lin menoleh, wajahnya memucat. Tanpa sadar, ia mundur beberapa langkah dan menangkupkan tangannya ke arah Wang Lin. Kekuatan saudara Lu sungguh luar biasa. Aku mengagumimu. Tuan Ashen Pine sangat kejam karena membawa kita semua ke sini. Sungguh beruntung dia mati di tangan rekan kultivator Lu. Dia pantas mendapatkannya. Rekan kultivator Lu telah berbuat baik. Wang Lin mendekati Chen Tianjun dan sedikit menggenggam tangannya. Chen Tianjun menatap Wang Lin dengan waspada dan menjelaskan sebelum Wang Lin sempat bertanya. Aku pergi lebih awal, tetapi setelah kembali menyusuri jalan setapak menuju altar, aku menyadari bahwa aku tidak bisa meninggalkan alam 7 warna ini. Lalu aku bertemu dengan seekor binatang buas dan terluka parah. Aku menemukan tempat ini dan mulai menyembuhkan diri. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia berkata perlahan. Melarikan diri dari binatang buas peringkat 12 pasti tidak mudah bagi rekan kultivator Chen. Chen Tianjun gugup dan buru-buru berkata, aku istimewa. Aku punya pemahaman yang baik tentang binatang buas, jadi aku nyaris tak bisa kabur. Wang Lin tidak punya dendam dengan Chen Tianjun ini dan tidak ingin memperebutkan harta apapun. Ia menggenggam tangannya dan hendak pergi. Rekan kultivator Lu, tunggu. Ada satu hal yang ingin kutanyakan. Chen Tianjun masih ragu, tetapi melihat Wang Lin hendak pergi, ia menggertakkan giginya dan mengambil keputusan. Ada apa? Wang Lin menatap Chen Tianjun. Saat rekan kultivator Lu mencari jiwa Tuan Ashen Pine, apakah kau menemukan cara untuk pergi? Chen Tianjun menatap Wang Lin dengan sedikit gugup. Wang Lin merenung sejenak dalam diam lalu mengangguk. Chen Tianjun menghela napas lega dan menjadi semakin hormat. Ia menggenggam tangannya dengan tulus. Tolong bantu aku, rekan kultivator Lu. Selama kau bisa membawaku keluar dari sini, kondisi apapun akan baik-baik saja selama aku bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Tatapan Wang Lin menyapu wajah Chen Tianjun. Lalu ia menggelengkan kepala. Aku tidak berencana pergi dalam waktu dekat. Chen Tianjun ragu sejenak dan berbisik, tidak masalah. Bawa saja aku saat rekan kultivator Lu pergi. Tidak perlu terburu-buru. Kalau ada yang perlu kulakukan, minta saja. Setelah selesai berbicara, ia melihat ekspresi Wang Lin tetap tenang, seolah-olah Wang Lin tidak setuju, jadi ia segera berkata, rekan kultivator Lu, dengan pemahamanku tentang binatang buas dan mantra dari sekte binatang perang, aku dapat membantu rekan kultivator Lu mengumpulkan kristal asal dari binatang kabut yang tak terhitung jumlahnya di sini. Aku kira-kira menghitung ada setidaknya 100 binatang kabut dan kristal asal yang tak terhitung jumlahnya. Jika rekan kultivator berjanji untuk membawaku keluar dari sini, aku akan mengambil risiko dan mengumpulkan semua kristal asal itu. Setelah kita pergi, akan ada hadiah besar juga. Wang Lin terharu. Setelah merenung sejenak, ia mengangguk dan menyerahkan sebuah batu giok kepada Chen Tianjun. Setelah kamu selesai mengumpulkan kristal asal, kamu bisa mengirimiku pesan. Setelah itu, Wang Lin tidak lagi menatap Chen Tianjun dan pergi. Saat Chen Tianjun menyaksikan Wang Lin menghilang di balik cakrawala, ia menghela napas lega. Ia tidak berbohong, ia memang ingin meninggalkan tempat ini. Awalnya ia pikir ia tak punya kesempatan, tetapi setelah melihat Tuan Ashen Pine mati, ia tahu bahwa kesempatannya untuk meninggalkan tempat ini ada di tangan Wang Lin. Mengambil kristal asal akan sangat berbahaya, jadi aku harus bersiap. Chen Tianjun menarik napas dalam dan menggenggam giok itu erat-erati. Ia kembali ke guanya. Wang Lin kembali ke gua di dalam lembah dan mengeluarkan sejumlah besar kristal asal. Ia memasang sejumlah besar penghalang di sekelilingnya dan mulai menyerap energi asal. Energi asal mengalir deras ke arahnya dari segala arah, dan ia pun berkultivasi menuju tahap tengah nirvana cleanser. Meskipun tempat ini berbahaya, ini adalah tempat terbaik untuk berkultivasi. Dari ingatan Tuan Ashen Pine, ada patung batu yang beliau gunakan untuk mereformasi tubuhnya. Mungkin aku bisa menyerap sedikit kekuatan darinya. Ada juga 3 orang dari alam luar. Mereka memiliki kekuatan dan informasi tentang alam luar yang kubutuhkan. Ada juga wanita tua dengan batasan hidup dan matinya, dan ada juga batasan waktu Simamo. Di antara bintang-bintang yang tak terbatas,
terdapat sebuah sistem bintang yang jauh lebih besar daripada Alhiven, kekosongan, panggil sungai, dan laut awan. Bahkan jika keempat sistem bintang tersebut digabungkan, sistem bintang tersebut tidak akan sebanding dengan sistem bintang yang luas ini. Ini disebut alam luar oleh orang-orang di alam tersegel. Orang-orang di alam luar menyebut tempat ini sebagai sistem bintang primal. Ada sebuah istana misterius di area terlarang sistem bintang primal. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana, dan ada beberapa sinar 7 warna yang melayang di dalam istana. Ada sepotong batu giok dengan nama terukir di dalamnya. King Sui, Alser, Master Zongxuan, Air Daois, Simamo, Tuan Ashenpine. Pada saat ini, batu giok dengan ukiran Tuan Ashenpine runtuh berkeping-keping, dan sebuah desahan bergema di istana. Tepat saat desahan itu muncul, waktu mulai berputar mundur, dan kepingan-kepingan batu giok itu kembali menjadi batu giok seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun nama yang terukir di batu giok yang direformasi telah berubah menjadi Wang Lin. Di negeri benih Dao, roh Dao akan segera terbentuk. Mari kita gunakan jiwa orang ini agar Dao berhasil. Sebuah gumaman menggema di dalam istana. Seolah-olah suara itu berbicara kepada dirinya sendiri, atau melewati bintang-bintang. Di kedalaman alam 7 warna, berdiri gunung tempat pikiran Wang Lin pernah singgah. Seorang pria tua berambut putih duduk di sana, dan di belakangnya terdapat sebuah gua. Cahaya 7 warna memancar dari gua itu, dan banyak ratapan memilukan perlahan terdengar dari dalamnya. Pria tua itu mengangkat kepalanya dan menatap langit. Setelah sekian lama, ia mengangguk tanpa suara. Energi asal dalam jumlah besar memenuhi lembah tempat gua Simamo berada. Energi asal tersebut membentuk pusaran yang melayang di atas lembah. Di bawah pusaran tersebut terdapat Wang Lin. Sejarah alam 7 warna memang misterius, dan ada banyak hal aneh yang penuh bahaya di sini. Namun itu juga merupakan peluang besar bagi Wang Lin. Setelah menyerap ingatan Tuan Ashenpine, Wang Lin belajar lebih banyak tentang alam 7 warna. Ia bahkan mengetahui kegunaan botol cairan dan cara meninggalkan tempat ini. Jika dia tidak menerobos dari tahap awal Nirvana Cleanser ke tahap tengah, dia pasti akan ragu. Lagi pula Wang Lin telah memperoleh pemahaman yang jauh lebih baik tentang bahaya di sini setelah mengambil ingatan Tuan Ashenpine. Yang lebih penting, dia tahu tentang keberadaan gunung itu, kedalaman alam 7 warna. Namun domain Wang Lin telah mengalami terobosan, jadi ia hanya perlu menyerap kristal asal yang cukup untuk mencapai tahap tengah Nirvana Cleanser. Pada saat itu, dengan tubuh dewa kunonya, ia dapat membunuh kultivator Nirvana setelah tahap tengah tanpa kesulitan. Hanya kultivator Nirvana setelah tahap akhir yang akan menjadi tantangan. Kalau aku bisa mencapai puncak tahap Nirvana Cleanser, monster-monster tua Nirvana setelah tahap akhir itu takkan bisa menandingiku. Wang Lin menarik napas dalam, dan energi asal yang besar mengalir deras ke dalam tubuhnya. Semuanya terserap ke dalam tubuhnya. Suara letupan bergema dan rambutnya bergerak tanpa angin. Jiwa asalnya juga sedang berkultivasi dan terus membesar saat ia melahap energi asal yang tak terbatas. Semakin banyak energi asal yang masuk, jiwa asal Wang Lin menjadi sebesar tubuhnya. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka. Tatapannya bagaikan bintang-bintang yang terang, menembus langit dan bumi. Saat dia membuka matanya, sejumlah besar kristal asal di sekelilingnya hancur menjadi debu, membentuk cincin di sekelilingnya. Nirvana Cleanser tahap tengah. Wang Lin tersenyum dan mengembuskan napas lega. Lalu ia melambaikan tangannya dan sebuah botol giok muncul. Ini adalah benda yang ia ambil dari Tuan Ashenpine. Gunakan yang tersesat untuk melahap Dao dan yang tercerahkan untuk memelihara Dao. Dao yang telah dipelihara kemudian diserap oleh 4 prasasti batu. Kemudian gunakan kitab suci yang terukir pada kerangka di bawah prasasti, untuk mengubah Dao ini menjadi kekuatan yang tak terbayangkan. Kekuatan ini kemudian digunakan untuk mengekstrak darah hitam dari kerangka tersebut. Tapi itu bukan darah, melainkan esensi Dao orang itu. Mata Wang Lin berbinar. Inilah informasi penting yang ia peroleh dari pikiran Tuan Ashenpine. Wang Lin tidak tahu bagaimana Tuan Ashenpine mendapatkan informasinya. Lagi pula Tuan Ashenpine adalah seorang kultivator Nirvana setelah tingkat menengah, dan mantra pencarian jiwanya pun bukannya tanpa kekurangan. Wang Lin tidak bisa mendapatkan semuanya. Kunci esensi Dao ini adalah identitas setengah kerangka itu. Ada 2 prasasti batu, dan dari yang kulihat, masing-masing pasti memiliki setengah kerangka yang dipaku di bawahnya. Jadi itu 1 orang. Orang ini pasti sangat terkenal. Aku tidak tahu apakah dia dibunuh atau ada yang menggali kerangkanya. Tapi mereka menggunakan metode penghancur langitnya untuk mengeluarkan esensi Dao-nya. Kalau aku minum esensi Dao-nya, aku bisa mendapatkan Dao-nya. Kitab suci di tulang-tulang itu kemudian diukir di sana. Tidak diketahui kultivator kuat mana yang mengubah mantranya menjadi kitab suci dan memunculkan ide mengerikan ini.
Namun esensi dao ini tidak bisa langsung dikonsumsi. Setelah meminumnya, seseorang akan tertidur untuk waktu yang tidak diketahui. Rencana Tuan Ashen Pine adalah menemukan tempat yang sangat aman di sini, meminumnya, dan menunggu hari ia akan terbangun. Inilah juga alasan mengapa ia tidak langsung meminumnya saat melawan wanita tua itu. Tempat yang dipilihnya adalah gunung di kedalaman alam 7 warna. Hanya saja, tidak ada jejak pria tua berambut putih itu dalam ingatan Tuan Ashen Pine. Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap botol di tangan kirinya. Menarik. Semua yang ada di sini sepertinya menghasilkan dao untuk diserap oleh tablet batu. Bahkan binatang buas pun sama. Soal kenapa tidak ada binatang peringkat 13. Sepertinya semuanya dibunuh dan jiwa dao mereka diambil. Semua ini demi esensi dao dalam botol giok ini. Namun pentingnya esensi dao ini bagi kultivator kuat yang menciptakannya mungkin tidak sesederhana meminumnya. Orang tua di gunung itu pasti sedang menjaga sesuatu. Mungkin apa yang dia jaga ada hubungannya dengan semua ini. Wang Lin merenung sejenak dan menyimpan botol itu. Giok Simamo mengatakan ada 4 lempengan batu. Tetapi saat pikiranku menyebar, hanya ada 2. Salah satu lempengan batu bahkan tidak memiliki kerangka atau botol di bawahnya. Ini agak aneh. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mengamati 9 gua di gunung. Ia hanya memeriksa 3 gua pertama, tetapi setelah itu, ia tidak membukanya. Tubuhnya berkelebat dan ia tiba di depan gua keempat. Ia meletakkan tangan di atas batu yang menyegel gua, dan energi asal dalam tubuhnya melonjak. Ia menekan batu itu dengan lembut, dan terdengar suara letupan. Semua penghalang di atasnya runtuh dan bergeser ke samping. Saat batu itu bergerak, tatapan mata tajam Wang Lin melihat ke dalam dan dia mengerutkan kening. Gua keempat kosong. Melangkah masuk ke gua, Wang Lin melihat sekelilingnya tetapi tetap tidak menemukan apapun. Setelah merenung sejenak, Wang Lin tiba di sebelah gua kelima. Gua ini juga memiliki batasan waktu yang menyegelnya. Riak batasan tersebut sangat kuat. Wang Lin mengangkat tangan dan membentuk segel, dan batasan segera muncul. Saat tangannya mendarat di batu, terdengar gemuruh dari dalamnya dan riak-riak besar segera muncul. Saat batu itu berubah transparan, mata Wang Lin berbinar. Ia terkejut saat melihat apa yang ada di dalamnya, menembus batu transparan itu. Ada orang di gua ini. 4 kultivator berpakaian compang-camping, tanpa rambut, dan bermata kosong berjalan kebingungan di dalam gua. Seolah-olah mereka tak pernah berhenti sekalipun selama bertahun-tahun dan terus berjalan. Ada sebuah formasi di dasar gua. Formasi ini memancarkan cahaya lembut yang mengelilingi mereka berempat, dan perlahan-lahan menembus tubuh mereka. Ada juga sepotong giok di tengahnya. Yang hilang. Wang Lin langsung mengenali mereka berempat. Ia teringat informasi yang ditinggalkan Simamo dan tersentak. Ia segera tiba di depan gua ke-6 dan menggunakan metode yang sama, untuk membuat batu itu transparan agar bisa melihat ke dalamnya. Ada 3 orang di dalam gua ke-6. Ketiga orang ini tampaknya tidak memiliki tubuh fisik dan hanyalah roh. Mereka melayang di dalam gua dan tampak melantunkan sesuatu. Tetapi karena batu menghalangi jalan, Wang Lin tidak dapat mendengar apapun. Yang tercerahkan. Wang Lin melihat ada lebih banyak lagi batasan di dalam. Batasan-batasan ini dimaksudkan untuk menyegel mereka sepenuhnya, sehingga mustahil bagi mereka untuk keluar kecuali mereka terbangun suatu hari dan membuka batasan itu sendiri. Ada pula batu giok yang ditaruh di dalam gua itu. Sambil menarik napas dalam, Wang Lin berjalan ke gua ke-7 dan membuat batu itu transparan. Matanya menyipit saat melihat seorang pria tua duduk di dalamnya. Rambut pria tua ini beruban dan wajahnya pucat pasi. Ia duduk di sana seolah-olah sudah berada di sana selamanya. Pembatasan di sini bahkan lebih ketat daripada di gua bersama yang tercerahkan. Mereka menyegel tempat ini rapat. Saat Wang Lin menatap pria tua itu, mata pria tua itu terbuka. Matanya dipenuhi kegilaan saat ia menatap Wang Lin di luar batu dan meraung. Ia melesat seperti binatang buas, dan mantra-mantra muncul di sekelilingnya, lalu ia melesat ke arah batu itu. Namun saat mantra pria tua itu muncul, penghalang di dalam gua berkilat cepat dan menyerap mantra tersebut. Pria tua itu meraung lebih keras dan tangannya menghantam batu. Tak ada suara yang keluar. Wang Lin bisa melihat auman pria tua itu, tetapi tak mendengarnya. Batu gunung itu tetap tak bergerak. Setelah sekian lama, pria tua itu tampak lelah. Ia menatap Wang Lin sambil mundur dan duduk kembali. Pembatasan kembali normal. Mungkinkah dia sang penentang? Setelah melihat ketiga gua itu, Wang Lin sudah mengerti bahwa orang-orang ini adalah anggota sekte Simamo. Simamo telah membawa mereka kembali dan menyegel mereka di dalam gua, untuk membangunkan mereka. Akan tetapi, jika dilihat sekarang, Simamo tidak berhasil. Giok-giok di dalam gua-gua orang hilang dan orang tercerahkan seharusnya berisi batasan waktu. Simamo berpikir,
Jika salah satu dari mereka terbangun, mereka hanya perlu mempelajari batasan tersebut untuk membukanya. Sambil mendesah, Wang Lin berjalan menuju gua ke-8. Batasan di gua ke-8 bukanlah batasan waktu. Setelah melirik, Wang Lin melambaikan tangannya dan batasan itu menghilang. Batu itu bergemuruh dan bergeser ke samping. Begitu gua ke-8 terbuka, Wang Lin menghirup udara dingin. Ia menatap benda-benda di dalamnya dan akhirnya mengembuskan napas setelah sekian lama. Ada setengah kerangka di dalam gua ini. Ini adalah bagian bawah kerangka, dan ada banyak sekali kata-kata yang terukir di atasnya. Kerangka ini sepenuhnya hitam. Penghalang di tanah menyegel kerangka itu sepenuhnya. Jadi, kerangka yang hilang dari prasasti batu itu ada di sini. Wang Lin memandangi kerangka itu dan merasakan kekuatan dahsyat menarik pikirannya. Ia mundur beberapa langkah dan memutus sambungan itu tanpa ragu. Dan setelah memfokuskan diri, Wang Lin merenung sejenak. Ia tidak rela pergi begitu saja. Ia mengamati kerangka itu dan melihat ada retakan yang dalam di kaki kanannya. Meskipun tidak terputus, lukanya sangat dalam. Setelah sekian lama, tangan Wang Lin membentuk segel. Ia menunjuk tubuhnya beberapa kali dan memberikan sejumlah besar batasan pada pikirannya. Kemudian tangannya terulur dan mengeluarkan pedang kristal yang ia dapatkan dari Tuan Ashen Pine. Ia meninggalkan sedikit pikirannya di dalam pedang itu dan perlahan melangkah maju. Jaraknya hanya beberapa puluh kaki. Tetapi Wang Lin sangat berhati-hati di setiap langkahnya. Perlahan ia tiba di samping kerangka itu, berjongkok, dan meraih patah tulang di kaki kanannya tanpa ragu. Pikirannya terpancar dari tangan kanannya. Dia menggunakan jiwanya untuk memahami. Saat akal ilahi Wang Lin menyentuh tulang itu, dia merasakan suatu ledakan dalam benaknya. Seolah-olah ia tidak menyentuh tulang, melainkan pusaran yang tak terbayangkan. Akal ilahinya menembus kedalaman pusaran itu. Tanpa kendalinya, kekuatan hisap yang tak terbayangkan menarik akal ilahi Wang Lin semakin dalam. Ia tersedot ke dalam pusaran, gemuruh semakin menggema di benaknya. Jika seseorang melihat dari luar gua, mereka akan melihat tubuh Wang Lin gemetar, wajahnya pucat, bahkan wajahnya suram. Tangan kanannya gemetar lebih hebat, tetapi masih menempel di kerangka itu. Kerangka itu memancarkan cahaya keemasan. Namun saat cahaya itu muncul, tulisan pada kerangka itu memancarkan cahaya hitam, berusaha meredam cahaya keemasan itu. Keduanya pun memulai pertarungan. Dunia ini penuh kekacauan, mustahil memisahkan langit dan bumi. Dunia ini tampak ada, tetapi juga tampak tak ada. Di kejauhan, seseorang berjalan perlahan. Orang ini berpakaian putih dan tampak seperti orang tua. Namun sosoknya samar, sehingga sulit untuk melihatnya dengan jelas. Ia mengangkat kepalanya dan menatap langit seolah sedang merenung. Namun pada saat itu, cahaya 7 warna tiba-tiba datang. Gelombang cahaya 7 warna ini menghancurkan dunia, menyebabkan kekacauan runtuh. Langit bukan lagi langit dan bumi bukan lagi bumi. Kini telah menjadi angkasa. Namun, ruang ini tidak hitam, melainkan 7 warna. Dunia ini telah menjadi dunia 7 warna. Pria tua berbaju putih itu mengangkat kepalanya dengan garang dan melambaikan tangan kanannya. Kata, pertempuran, muncul. Dunia mengelilingi tubuhnya dan memancarkan cahaya keemasan tak berujung yang memaksa cahaya 7 warna itu kembali. Tepat pada saat ini, sebuah suara dahsyat bergema di seluruh dunia. Dunia bermula dari asal-usulnya. Langit adalah awalnya, bumi adalah akhirnya. Yang dilatih orang tua ini adalah asal-usul dunia. Hukum asal-usul, pemandu 7 warna, segel. Dengan satu kata, seluruh cahaya 7 warna di dunia ini bergerak seolah-olah ada kekuatan yang mengendalikannya. Seluruh cahaya 7 warna yang tak terbatas itu berkumpul ke arah pria tua itu dengan liar. Dunia seakan terbalik dan seluruh cahaya 7 warna berkumpul membentuk segel. Cahaya 7 warna itu terus memadat hingga menyegel pria tua itu sepenuhnya. Cahaya 7 warna yang tak berujung berkelebat seolah dunia akan runtuh. Semburan raungan datang dari dalam dunia 7 warna, tetapi semakin melemah hingga menghilang. Jansinge, kalau bukan karena Pak Tua ini yang memberimu gulungan pertempuran, bagaimana mungkin kau bisa mencapai tahap Void Spirit? Jika aku mengambil jiwa keluarga Zhanmu, aku bisa menggunakannya sebagai panduan untuk menemukan di mana hantu tua Zhan menyembunyikan tulang-tulang tuanya untuk Void Tribulannya. Lalu aku akan mengambil kerangkanya dan mengeluarkan esensi Dao dari kalian berdua. Aku akan menghancurkan nirwananya dan menyelesaikan rencana surgawi. Suara kuno itu terdengar lelah dan perlahan menghilang. Pada saat yang sama, bahkan dunia tempat Wang Lin berada pun mulai hancur. Seolah-olah jiwa asalnya akan runtuh dan hancur bersamanya. Saat ini di Gua Simamo, cahaya keemasan dari kerangka itu ditekan oleh cahaya hitam dan terpojok. Cahaya hitam itu menuju tangan Wang Lin dan hendak memasuki tubuhnya. Tepat pada saat ini,
Pedang kristal yang ditinggalkan Wang Lin di dalam gua tiba-tiba bersinar dan menerjang ke arahnya. Pedang itu bergerak di antara ujung jari Wang Lin dan kerangka itu, menyebabkan mereka terpisah. Tubuh Wang Lin bergetar hebat, ia tersadar dan mundur tanpa ragu. Ia menatap kerangka itu, pikirannya kacau. Leluhur keluarga Zhan, Zhan Xingye. Ekspresi Wang Lin menjadi muram. Ia tahu bahwa leluhur keluarga Zhan dari Al-Hiven telah menghilang di antara bintang-bintang, dan tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Zhan Xingye sangat berbakat, dan pada suatu saat ia secara tidak sengaja menemukan gulungan perang. Ia mempelajarinya untuk memahami domain perang, lalu menghilang untuk mencari alam yang lebih tinggi. Tidak peduli seberapa keras keturunannya mencarinya, mereka tidak dapat menemukan petunjuk di mana Zhan Xingye berada. Aku tidak menyangka dia adalah Zhan Xingye. Orang yang membunuh Zhan Xingye menggunakan hukum asal bisa jadi dialah sang penguasa. Ekspresi Wang Lin semakin muram. Memikirkan kembali apa yang terjadi, hatinya terasa dingin. Cahaya 7 warna itu adalah mantra yang mirip dengan Sunderet Naik, tetapi jauh lebih kuat. Satu mantra saja sudah cukup untuk membunuh Zhan Xingye tanpa perlawanan sama sekali. Mulut Wang Lin mengering. Sambil merenung, ia mengerutkan kening dan matanya berbinar. Ada yang salah. Jika Zhan Xingye terbunuh seperti ini, bagaimana mungkin wasiat yang begitu jelas tetap ada? Jika dia mati, wasiatnya seharusnya sudah lenyap. Meskipun wasiat itu masih ada, seharusnya tidak sejelas ini. Lagi pula suara sang penguasa di akhir terdengar jelas kelelahan. Berbagai ide berkecamuk di benak Wang Lin, tetapi ia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Roh Void, Void Tribulant, mungkinkah ini dua alam di langkah ketiga? Saat aku memahami gulungan pertempuran, aku melihat seorang pria tua. Gulungan pertempuran itu diciptakan oleh orang itu. Dia pernah berkata bahwa tingkat kultivasinya telah mencapai kehampaan dan dia akan mengalami terobosan. Mungkinkah dia adalah hantu tua Zhan yang disebutkan oleh penguasa? Dari cara bicaranya, penguasa ini tampaknya takut pada hantu tua Zhan. Untuk menemukan tempat hantu tua Zhan menyembunyikan tulangnya, penguasa memberikan gulungan pertempuran kepada Zhan Xingye. Ia membiarkan Zhan Xingye mengolah domain pertempuran sebelum membunuhnya demi jiwanya. Semua ini demi rencana surgawi. Apa sebenarnya rencana surgawi ini? Pikiran Wang Lin menjadi semakin jernih. Meskipun ada beberapa hal yang tidak ia pahami, pikirannya tetap jernih. 4 prasasti batu dan 2 kerangka utuh. Kerangka pertama ini adalah Zhan Xingye, mungkinkah kerangka kedua adalah leluhurnya, hantu tua Zhan? Wang Lin menarik napas dingin. Gulungan pertempuran itu adalah dao peninggalan hantu tua Zhan. Wang Lin menatap kerangka itu dengan ekspresi rumit. Saat melihat cahaya keemasan yang redup, ia mulai merenung. Total ada 3 gulungan pertempuran di dalam ruang penyimpanannya. Ia telah membuka 2 yang pertama, tetapi yang ketiga belum ia buka sejak mendapatkannya dari keluarga Zhan. Setelah merenung sejenak, ia mengamati kerangka itu dan tangannya meraih kekosongan. 3 bola cahaya terbang keluar. Di dalam 3 bola cahaya itu ada 3 gulungan pertempuran. Saat gulungan pertempuran muncul, cahaya keemasan yang terpojok oleh cahaya hitam melesat keluar dari kerangka itu. Cahaya itu langsung menembus 3 gulungan pertempuran, dan saat cahaya keemasan bersinar, gulungan-gulungan itu menyatu. Pemandangan aneh ini memang tak terduga oleh Wang Lin. Tatapannya serius saat ia menatap 3 gulungan pertempuran yang menyatu. Sesaat kemudian, penyatuan itu berakhir dan gua itu diselimuti cahaya keemasan. Sebuah kata ilusi, pertempuran, muncul di hadapan Wang Lin. Kata, pertempuran, memancarkan cahaya keemasan dan aura mengerikan yang langsung menuju Wang Lin dan dimasukkan ke dalam ruang penyimpanannya. Kau mendapatkan gulungan pertempuran dan tanpa sengaja menjadi pewaris lintas generasi hantu tua Zhan. Berkatmu, penguasa mengetahui di mana hantu tua Zhan mengubur tulang-tulangnya. Bertahun-tahun kemudian, aku mendapatkan gulungan pertempuran dari keturunanmu. Hari ini aku melihat jasadmu. Wang Lin menunjukkan ekspresi rumit sebelum menghela napas berat. Ia kemudian meninggalkan gua dan menyegelnya. Wang Lin tidak membuka gua ke-9 karena ia tidak mampu menembus batasannya. Ia melihat gua itu dipenuhi gas 7 warna, tetapi ia tidak bisa melihat apa isinya. Di dalam lembah, Wang Lin memandangi jasad Simamo dan merenung cukup lama, lalu pergi. Sebelum pergi, Wang Lin pergi ke gua pertama tempat monster nyamuk itu berada dan meninggalkan banyak kristal asal. Saat berjalan keluar dari lembah, mata Wang Lin berbinar. Ia perlu melihat prasasti yang ia lihat dengan pikirannya sebelumnya. Ia perlu melihat separuh sisa-sisa Zhan Xingye. Setelah menelusuri ingatan Pang Decai dan Tuan Ashenpain, Wang Lin tak lagi asing dengan alam 7 warna ini. Semua rute terpatri kuat di benaknya. Ia bergerak bagai sinar cahaya, tetapi tidak terbang,
melainkan bergerak di tanah. Dia bergerak melewati berbagai lembah sebelum tiba di tempat di mana wanita tua itu terperangkap. Batasan itu telah terbuka dan wanita tua itu menghilang. Setelah melirik, Wang Lin tidak berhenti. Ia melewati gunung, menembus kabut. Wang Lin sangat akrab dengan daerah ini. Bisikan para tercerahkan memasuki telinganya, dan beberapa bahkan terdengar samar-samar. Semakin banyak Wang Lin belajar, semakin ia memahami para tercerahkan. Mereka semua adalah mantan kultivator, tetapi mereka telah menjadi sesuatu yang membantu orang lain mengembangkan Dao. Wang Lin bahkan bisa membayangkan bahwa para tercerahkan ini dulunya adalah orang-orang berbakat luar biasa yang memiliki pemahaman Dao yang tinggi. Itulah sebabnya mereka terperangkap oleh kitab suci Dao dan menjadi tercerahkan untuk memelihara Dao. Ia mendesah dalam hati, tetapi tak berhenti dan terus maju. Perlahan ia melihat sebuah patung raksasa di tengah kabut. Wang Lin berhenti di depan patung itu. Matanya berbinar saat dia melompat dan tiba di samping kepala patung itu. Dalam ingatan Tuan Ashen Pine, metode kultivasinya disebut 100 bentuk asal darah Naschen Soul. Roh ketujuh dari alam tertutup yang dipanggilnya dipahami dari patung ini. Metode kultivasi ini memungkinkannya untuk mengolah total 9 makhluk mirip jiwa baru, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada jiwa baru. Lebih penting lagi, mereka memungkinkan Tuan Ashen Pine untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya hingga 9 kali lipat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah setiap Naschen Soul dapat membentuk mantra. Seringkali, ada banyak mantra yang tidak dapat diolah bersama. Sehebat apapun mantranya, seseorang harus membuat pilihan. Mantra leluhur Ying yang milik wanita tua itu seperti ini. Namun hal ini bukan masalah bagi Tuan Ashen Pine. 9 jiwa barunya dapat berkultivasi secara terpisah. Akan tetapi, sebelum pertarungan dengan Wang Lin, salah satu jiwa yang baru lahir diambil oleh wanita tua itu. Dan kemudian dalam pertarungan dengan Wang Lin, keduanya terluka parah, jadi dia tidak dapat menggunakan mantra di dalam diri mereka.